saat Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ngotot soal pelecehan, tapi dua asisten rumah tangga tak tahu. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Dugaan pelecehan seksual yang diklaim Putri Chandrawati dilakukan oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J terhadap dirinya masih menjadi tanda tanya. Istri Ferdy Sambo itu bersikukuh mengaku telah dilecehkan oleh Yosua di rumahnya di Magelang, Jawa Tengah, satu hari sebelum penembakan atau Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022. Pengakuan Putri tersebut diamini oleh Ferdy Sambo yang saat itu tak berada di lokasi kejadian. Pengacara Putri juga ngotot mengatakan kliennya dilecehkan dan mengeklaim telah mengantongi sejumlah bukti. Sementara, dua asisten rumah tangga Sambo dan Putri yang ketika itu berada di Magelang, mengaku tak tahu menahu soal adanya pelecehan. Lantas, keterangan mana yang benar? Benarkah pelecehan jadi pemicu terjadinya pembunuhan Brigadir Yosua? Ferdy Sambo bersikukuh istrinya telah dilecehkan oleh Brigadir Yosua. Dia ngotot, Putri Chandrawati merupakan korban dalam kasus ini. Istri saya tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa dan justru menjadi korban, kata Sambo di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 lalu. Di hadapan orang tua Yosua, Sambo juga mengatakan hal serupa. Dalam persidangan yang menghadirkan orang tua Yosua sebagai saksi, Selasa tanggal 1 November tahun 2022 lalu Sambo mengaku menyesali perbuatannya. Namun, dia mengatakan, tindakannya itu tak lepas dari perbuatan Yosua terhadap istrinya. Saya sangat menyesal, saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi. Di awal lewat persidangan ini saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak ke istri saya, kata Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu yang saya ingin sampaikan dan kita akan buktikan di persidangan, tuturnya. Nada bicara Sambo yang semula tenang berubah meninggi saat menyinggung perbuatan Yosua terhadap istrinya. Raut wajahnya juga terlihat sangat marah, dengan mata memelotot ke orang tua Yosua. Dalam kesempatan yang sama, Sambo menyampaikan permohonan maaf ke orang tua Yosua. Dia juga berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Saya yakin saya berbuat salah dan saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Saya juga sudah meminta ampun terhadap Tuhan, kata mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Polri itu. Pengacara Putri Chandrawati, Febri Diansyah, juga kliennya dilecehkan oleh Brigadir J. Febri mengaku telah mengantongi sejumlah bukti. Bukti pertama, keterangan Putri dalam berita acara pemeriksaan saat proses penyidikan di kepolisian, Putri mengaku dirinya mengalami kekerasan seksual. Kedua, hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Putri. Menurut Febri, pemeriksaan ini menjelaskan hasil asesmen atas peristiwa kekerasan yang dialami kliennya. Bukti lainnya yaitu keterangan asisten rumah tangga Sambo dan Putri, Kuat Ma'ruf dan Susi, yang dalam BAP menyatakan menemukan Putri dalam posisi tergeletak tidak berdaya di depan kamar mandi lantai 2 rumah Magelang. Tiga hal ini yang disebut Febri sebagai bukti petunjuk kekerasan seksual terhadap kliennya. Kita sebut bukti petunjuk bahwa setelah peristiwa di kamar, Bu Putri ditemukan oleh saksi dan pembantu rumah tangga dalam keadaan tergeletak tidak berdaya dan pingsan. Setelah dibawa ke kamar juga acak-acakan. Itu bukti petunjuk pasca kejadian, kata Febri dikutip dari program Nilu Kompas TV, Senin, tanggal 7 November tahun 2022. Dua ART Sambo dan Putri, Kuat Ma'ruf dan Susi, juga telah angkat bicara soal dugaan pelecehan ini. Kuat, yang kini juga menjadi satu dari 5 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, memang berada di rumah Magelang pada Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022, namun, dia mengaku tak tahu menahu soal peristiwa pelecehan. Kuasa hukum Kuat, Irwan Irawan, mengatakan, kliennya hanya mengetahui Putri sempat terduduk dengan kondisi tak berdaya di lantai 2 rumahnya di Magelang. Tidak sama sekali tahu adanya pelecehan seksual, dia tidak tahu. Dia hanya mendapatkan ibu, Putri Chandrawati, di depan kamar mandi tergeletak dekat pakaian cuci, kata Irwan usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 9 November tahun 2022.
Menurut pengakuan Kuat, dirinya telah 2 kali mencoba mengonfirmasi dugaan pelecehan yang diklaim Putri ke Yosua sebelum penembakan. Namun, mantan ajudan Ferdi Sambo itu selalu menghindar ketika Kuat hendak menanyakan inwal tersebut. ART Putri yang lain bernama Susi juga mengaku tidak tahu perihal pelecehan itu meski dirinya berada di rumah Magelang saat kejadian. Untuk di Magelang sendiri, ada tidak tindakan pelecehan terhadap Ibu Putri Chandrawati? Tanya jaksa kepada Susi dalam persidangan, Rabu tanggal 9 November tahun 2022 lalu. Kalau tidak ya tidak, kalau tidak tahu, ya tidak tahu, tegas jaksa. Kalau saya, tidak tahu, jawab Susi. Dalam persidangan sebelumnya, Susi sempat bercerita bahwa sehari sebelum penembakan Yosua atau Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022, dia menemukan Putri terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 rumah Magelang. Namun, Susi tak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Jikapun pelecehan itu kelak terbukti, tindak pidana pembunuhan Yosua tidak terhapuskan. Putri, Sambo, Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf tetap terancam hukuman pidana pembunuhan berencana. Hakim akan menilai apakah ini pura-pura atau tidak, itu yang masih sulit untuk dibicarakan, kata dia. Sebagaimana diketahui, Putri Chandrawati mengeklaim dirinya dilecehkan oleh Brigadir J di rumahnya di Magelang, Jawa Tengah, sehari sebelum penembakan Yosua atau tanggal 7 Juli tahun 2022. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Ferdi Sambo marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Yosua. Disebutkan bahwa mulanya, Sambo menyuruh Ricky Rizal atau Bribka RR menembak Yosua. Namun, Ricky menolak sehingga Sambo beralih memerintahkan Richard Eliezer atau Baradae. Brigadir Yosua dieksekusi dengan cara ditembak 2-3 kali oleh Baradae di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Setelahnya, Sambo menembak kepala belakang Yosua hingga korban tewas. Mantan Jenderal Bintang 2 Polri itu lantas menembakkan pistol milik Yosua ke dinding-dinding untuk menciptakan narasi tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae yang berujung pada tewasnya Yosua. Dalam kasus ini, 5 orang dijerat pasal pembunuhan berencana, kelimanya yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Atas perbuatan tersebut, para terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 56 ke 1 KUHP. Nah, gimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.